juta selama 10 tahun. Gila, kalau kalau hitung kalkulator biasa, ini hitung-hitungan ini juga belum pasti bener ya, karena ini kan apa, simulasi cuy. Jadi kira-kiranya tuh kalau reksadana saham tuh imbalnya segini, itu tuh segini gitu. Jadi kalau misalkan cek WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Aldi Triguzuma. Kali ini bahas tentang reksadana cuy. Sebenarnya ini tahun 2016 apa 17 udah pernah aku bahas di video yang dulu-dulu cuy. Tapi aku refresh lagi lah biar kalian ingat ya. Di reksadana di Dana Reksa Investment Management DIM. Jadi Dana Reksa tuh nama sekuritasnya, reksadana tuh jenisnya ya. Jadi kayak main saham, nah ini reksadana. Nah, Dana Reksa tuh nama ininya. Dia pinter sih bikin namanya. Jadi reksadana dibalik Dana Reksa gitu. Jadi dulu aku juga pernah ikut lomba Dana Reksa, terus menang, dapat duit 2,5 juta. Terima kasih Dana Reksa. Jadi karena dia ada baik, jadi aku share aja. So, ini tampilannya websitenya Dana Reksa ya cuy. Jadi di sini udah tertulis NAB. NAB itu nilai aktiva bersih, atau kalau di saham ya harga sahamnya lah gampangnya. Ada harga reksadananya. Nah, reksadana itu jenisnya ada banyak cuy. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa googling dulu, atau Wikipedia aja lah. Jadi kalau secara umum sih reksadana itu ngumpulin dana orang, nanti sama manajer investasi itu dananya itu di apa, diinvestasiin di berbagai bidang itu, kayak saham, obligasi, pasar uang, efek, security, dan lain-lain lah banyak. Surat utang negara juga bisa. Jadi tugasnya tuh cuma ngumpulin. Jadi orang-orang yang awam tuh cuma menentukan kita cuma menentukan profil resiko kita. Jadi profil resiko tuh misalkan tuh kayak aku nih agresif, jadi aku tuh kehilangan duit tuh banyak nggak apa-apa, tapi karena aku juga ingin untung banyak gitu. Nah, ada yang orangnya tuh kayak ibu-ibu, misalkan dia harus save, mainnya deposito dan lain-lain kayak gitu. Nah, cara cek profil resiko di sini tuh ada juga sih. Kalian masuk aja nanti. Kalau dari sini ketik, klik nih simulasi investasi, nanti ketemunya ini kan, nanti geser sini aja, cek profil resiko. Nah, kalian isi resiko kalian di sini. Jadi misalkan tujuan investasi, manakah dari pertanyaan berikut ini yang menggambarkan tujuan investasi ada: memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dalam memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi, mau yang ketiga memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang. Misalkan aku ini, misalkan ini aku baca ya. Hitung dan ya nanti klik, udah ngisi, klik gitu, terus terus kita cek di email coy. Udah terisi belum? Lagi nge-lag kali. Jadi kalau nanti kita klik ini, nanti langsung kita masukin nama, nomor, sama atau mungkin aku udah pernah ngisi kali ya, jadi nggak ada di sini cuy. Nah, nanti kalau kalian udah menentukan resiko mana, nah kalian bisa menentukan jenis-jenis ini, jenis reksadana cuy. Jadi jenis reksadana tuh ada, kalau di umumnya tuh ada 5 atau 4 ya. 4 sih yang umum tuh. Reksadana saham, jadi dia tuh mainnya di saham. Si manajer investasinya tuh kebanyakan 80%-nya tuh di portofolionya saham, 20%-nya dibagi-bagi gitu kayak surat berharga negara dan lain-lain, tergantung si manajer investasinya. Kalian bisa tahu itu tuh dari prospektus. Namanya prospektus tuh kayak buku gitu, panduannya. Nanti di dalam panduannya misalkan ini, nah ini di dalam sini tuh nanti
udah ada siapa yang manajer investasinya, ada ininya. Ini namanya prospektus cuy, banyak di 80 halaman, tapi kalau kalian mau baca satu-satu ya terserah. Wah, ya. Terus ada juga di paling gampang sih di sini di fun fact sheet ini. Jadi nanti dia dari dana reksadana fokus ini yang dana reksadana fokus ini termasuk dalam reksadana saham. Jadi reksadana saham si ini ada beberapa reksadana, ini kan reksadana saham, ada yang mawar fokus 10, dana reksa mawar, dana reksa mawar konsumer 10, dana reksa mawar komoditas 10, dana reksa syariah saham, dan gitu-gitu. Nah, nanti di dalam per produknya ini dia akan menyebutin yang tadi tuh ada fun fact sama fun fact sheet sama prospektus. Jadi kalian baca aja kalau mau ini. Jadi pokoknya intinya kalau reksadana saham itu mainnya ininya di 80% investasinya di saham. Kalau campuran, kalian bisa googling aja sih. Campuran nanti dia campuran antara sahamnya cuma berapa persen, nanti dicampur sama portofolio yang lain. Jadi semakin rendah resikonya itu levelnya kayak gini. Jadi saham langsung campuran, pendapatan tetap, pasar uang, indeks gitu. Nah gini, misalkan yang ini kan fun fact-nya si dana reksadana mawar fokus, ini yang reksadana saham. Jadi alokasi asetnya cuy 99%, 99,29 tuh mainnya di saham. Terus di 99% saham itu 10 efek terbesarnya ada di Antam, PNLI, nah gitu. Ini kan nama-nama saham, nama-nama Mayora ada, Semen Gresik juga ada nih. MNC juga ada, Indosat, Indofood, INCO, Excel Axiata. Terus di sini juga disebutin alokasi sektornya tuh di pertanian 2,4%. Jadi kan duitnya kan karena udah dikumpulin banyak orang, duit banyak, terus dia si manajer investasi yang pandai investasi itu yang ini mainin. Nah, ini di sini juga ada grafiknya cuy. Jadi dari nol naik sini, terus ini gara-gara corona kemarin kan jadi turun lagi kan. Jadi bagusnya sih kalau nggak tahu ya, karena musibah kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan udah top atas kita ambil aja, nanti bawah beli lagi kayak gitu aja. Nah, tapi menentukan atas bawahnya kan agak susah ya. Emang harus apa feeling sama sama kita tuh harus sering emang sih, harus terjun sendiri biar paham. Nah ini dia, ini hasilku yang tadi cuy. Jadi aku termasuk agresif, 80% agresif. Jadi aku cocok mainnya di reksadana saham, 80% cocok aku. Ini data yang tadi baru baru ini berhasil dikirim. Coba aku lihat di email, belum ada email masuk. Jadi pokoknya aku tuh termasuk agresif sih emang. Jadi aku pernah kehilangan 8 juta yang di Bitcoin juga. Sebenarnya sih nggak stres nih kalau aku sendiri, cuma karena aku udah berkeluarga jadi agak rempong. Terus di sini juga ada simulasinya cuy. Jadi misalkan untuk investasi masa depan. Jadi kalian misalkan mau mau dalam waktu 10 tahun punya duit 1 miliar. Nah, ini 1 juta ya. Kurang sini. Nah, ini nolnya 9-nya 1 juta, terus dalam waktu 10 tahun hitung dap. Oh ini lamsam cuy. Jadi kalau kita punya duit 1 miliar, terus kita investasiin secara selama 10 tahun, nanti jadinya kalau di reksadana saham itu jadinya 5,2 miliar. Ini hitung-hitungan berdasarkan apa, rata-rata imbal hasil ini ya, imbal hasil reksadana cuy. Jadi kalau dari reksadana saham kalian dapat 18% kan rata-ratanya setahun. Jadi dari 1 miliar itu ini lamsam ya, lamsam tuh sekali aja terus ditinggalin aja gitu. 10 tahun ke depan jadi 5,2 miliar. Kalau campuran 3,1, pendapatan tetap 2,3 miliar, kalau pasar uang 1,9. Jadi kalau semakin ke bawah ini dia tingkat resikonya semakin rendah cuy. Jadi kalau pasar uang nih mungkin lebih aman. Jadi kalau kayak kena corona ini dia tetap aman karena mungkin dimasukin ke deposito, surat utang. Kalau surat utang kan bunganya udah pasti
Jadi dia imbal baliknya juga udah pasti gitu. Terus deposito juga bunganya juga pasti kan. Terus walaupun corona kayak gini tetap nggak ngaruh karena kan dari awal udah ada besaran persenannya dia dapat berapa gitu. Jadi tergantung sih. Jadi tapi yang kalau reksadana saham sama campuran ini udah pasti berefek turun kalau akhir-akhir ini ya, karena kan corona kan jadi turun semua. Terus kalau mau masuk cuy, terus oh ini yang ini tadi ya, lamsam sama kalau reguler itu misalkan kita mau bulanannya 5 juta selama 10 tahun. Jadi kita 10 juta tuh invest kayak Raditya Dika. Kalau kalian sering itu, Raditya Dika tuh selalu setiap bulan berapa berapa nggak tahu berapanya, tapi anggap aja itu namanya teknik dollar cost averaging cuy. Jadi dia setiap bulan tuh entah naik entah turun, pokoknya gas terus, tabung terus gitu ya. Dia kalau 5 juta selama 10 tahun, kira kalau kalau hitung kalkulator biasa, ini hitung-hitungan ini juga belum pasti bener ya, karena ini kan apa, simulasi cuy. Jadi kira-kiranya tuh kalau reksadana saham tuh imbalnya segini, itu tuh segini gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita nabung normal ya, 5 juta kali 10 tahun kan 120 bulan ya, 600 ya sebenarnya. Kalau ininya 600 juta cuy. Kalau 5 juta kali 10 tahun kan 600 juta. Tapi kalau kita 5 juta nah investasinya ke reksadana saham terus selama 10 tahun jadinya 1,6. Ini hitung-hitungan dari sananya cuy. Kalau dari campuran 1,1 miliar, pendapatan tetap 900-an juta, pasar uang 800-an juta gitu. Jadi untungnya tinggal kalian ngurangin ini aja. Begitu. Nah, kalau mau masuk, nah kalian bisa registrasi dulu. Aku registrasinya kayak gini aja sih. Jadi nasabah baru, karena kalau aku kan nasabah lama, jadi tinggal pilih. Kalau nasabah baru tinggal klik terus daftar aja gitu. Dulu aku daftar ini pas waktu pertama kali keterima di Yoshikawa, di PT ku yang lama. Jadi aku langsung daftar, langsung ku ini. Tapi kenaikannya emang reksadana itu nggak se wow yang aku kira kan. Terus kalau mau login, login. Oh, kalau login sekarang udah ada ini baru cuy, investasik.id. Kalau dulu loginnya langsung kayak gitu. Masih ada nggak ya akunku? Wah, lupa pula. Kalau loginnya ntar cuy, aku cari cuy. File surat file apa ya? Oh, ini harus bikin baru lagi kayaknya deh. Dalam perubahan sementara melayani kontak center, bukan surat keyword. Ini cuy, begitu begitu tes. Nah ini dia, ini berbagai produk-produknya dia cuy. Reksadana saham ada ini, ada 5 produk. Terus reksadana pendapatan tetap ada ini, dana reksa gebiar Indonesia, dana reksa melati premium dolar. Dan kekurang dulu nih aku masih ini tuh, dia kekurangannya cuma banknya Bank Permata cuy. Jadi aku kalau kalau top up harus kirim ke Bank Permata. Zaman dulu kan belum ada kayak Dana, Flip, Link aja gitu yang gratis ongkir, gratis ini kan. Jadi dulu tuh habis di biaya biaya admin aja. Biaya admin transfer. Tatar, lupa aku. Dana reksa.
Ini dia, udah ada. Kita coba masuk cuy. Wow, udah masuk. Username atau password Anda tidak valid. Hah? Jadi ini harus daftar ulang lagi cuy. Cuy, nasabah lama. Email, masukkan kode investor. Hah? Nggak tahu pula nih. Kayaknya harus bikin lagi deh. Coba aku bikin lagi ya cuy. Tinggal gini aja. Mulai. Terus nah kayak gini kalau daftar cuy. Jadi tinggal isi, terus bikin password, setuju, mulai. Udah, nanti kayaknya email sudah terdaftar. Iya, tapi kode itunya gimana? Coba aku cari dana reksa dulu ya. Oh, menonaktifkan pembayaran virtual. Oh, BCA klik buy. Ntar. Gak bisa masuk. Cara mulai. Aktivasi akun baru. Oh, ini dia. Masukkan kode investor. Ini di mana nih kode investor? Coba passwordku ya. Oh, belum terdaftar. Belum terdaftar cuy. Jadi nanti aku coba lagi. Kayaknya karena dulu dia masuknya juga lewat sini juga sih, reksadana.danareksaonline.com slash apa gitu dia masuk login gitu. Tapi sekarang loginnya masuk ke investasic.id. Jadi kayaknya aku harus daftar ulang lagi. Nanti ku share lagi caranya daftar. Pokoknya intinya sih kalau reksadana sih itu. Terus di reksadana tuh banyak sih. Kayak di Bukalapak juga udah ada, di OVO udah ada. Jadi di banyak platform sekarang udah ada karena kan dia cara mainnya tuh gampang gitu, tinggal pilih apa tingkat resiko kita atau apa, terus tinggal pilih sesuai reksadana, saham, campuran, pendapatan tetap atau itulah, atau pasar uang sesuai minat kita ya. Gitu. Bye. Salam.